Apakah Anda berusia di atas 60 tahun dan sering merasa kaki berat setelah makan malam? Atau pernahkah Anda bangun tidur dan merasa jari-jari tangan mati, rasa tanpa sebab yang jelas? Banyak orang mengira itu hanyalah proses penuaan. Tapi faktanya, lebih dari separuh kasus kelemahan otot pada usia lanjut bukan disebabkan oleh usia, melainkan oleh makanan yang dikonsumsi setiap hari. Menurut sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology, konsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kehilangan massa otot hingga 47% dalam 8 minggu. Artinya, hanya dalam waktu 2 bulan, Anda bisa kehilangan kekuatan untuk berjalan sendiri, hanya karena pilihan makanan yang salah. Pak Ahmad, 68 tahun, dari kota Bandung, pernah mengalami kesemutan di tangan setiap pagi. Sementara Bu Sri, 72 tahun, tidak lagi bisa pergi ke pasar selama 6 bulan karena selalu merasa lemas dan mengantuk. Mereka berdua sempat berpikir itu karena faktor usia, sampai akhirnya tahu bahwa sumber masalah sebenarnya berasal dari isi piring mereka sendiri. Hari ini bersama saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter spesialis gizi asal Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun praktik di Amerika Serikat. Kita akan membahas 10 jenis makanan sederhana yang sangat terjangkau, mudah ditemukan di pasar tradisional, tapi memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh dan otak lansia. Makanan-makanan ini telah terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi pembengkakan kaki, memperkuat ingatan, dan memulihkan energi dalam waktu singkat. Berdasarkan studi terbaru dan pengalaman klinis langsung dengan ratusan pasien lansia, saya akan ungkapkan semuanya dalam video ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda atau orang tua Anda pernah mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Vitalitas Abadi. Seiring bertambahnya usia, salah satu tantangan terbesar yang saya lihat pada pasien lansia di berbagai negara adalah penurunan daya ingat yang datang perlahan namun pasti. Banyak yang mulai lupa di mana menyimpan barang, sulit menemukan kata saat berbicara, atau tidak ingat kejadian beberapa jam yang lalu. Ini bukan sekadar penuaan biasa. Ini adalah sinyal bahwa otak sedang kekurangan nutrisi penting untuk menjaga fungsinya. Untuk itu, pola makan memainkan peran kunci. Otak lansia membutuhkan zat gizi tertentu yang bisa menjaga koneksi antar sel saraf tetap kuat, memperlancar aliran darah ke otak, dan melindungi jaringan otak dari kerusakan. Dalam bagian ini, saya akan memperkenalkan 5 jenis makanan sederhana yang terbukti membantu menjaga ketajaman pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan memperlambat gejala kepikunan secara alami. Semua berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman klinis langsung. Selama lebih dari 40 tahun saya menangani pasien lansia, saya melihat satu pola yang berulang. Banyak orang menghindari telur karena takut kolesterol. Padahal, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, telur justru menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga fungsi otak dan kekuatan tubuh di usia lanjut. Telur rebus mengandung kolin, zat gizi penting yang berperan dalam menjaga komunikasi antar sel saraf di otak. Kekurangan kolin bisa menyebabkan gangguan memori, kesulitan fokus, bahkan mempercepat penurunan kognitif. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B12 yang membantu produksi sel darah merah dan mencegah anemia ringan, yang sering membuat lansia merasa lemas dan mudah pusing. Yang membuat telur sangat berharga adalah kandungan proteinnya yang berkualitas tinggi namun mudah dicerna. Dengan mengonsumsi 1 butir telur rebus setiap hari, terutama di pagi hari, lansia bisa mendapatkan energi stabil tanpa menaikkan kadar kolesterol secara berlebihan. Saya selalu sarankan pilih telur ayam kampung atau telur organik.
dan hindari menggoreng agar manfaat nutrisinya tetap utuh. Telur rebus adalah sahabat otak dan tubuh yang setia di usia senja. Di berbagai negara tempat saya praktik, salah satu camilan yang sering saya rekomendasikan untuk pasien lansia adalah kacang tanah rebus. Murah, mudah ditemukan, tapi memiliki kandungan gizi yang luar biasa bagi kesehatan otak dan jantung, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Kacang tanah rebus mengandung niacin, yaitu vitamin B3, yang berperan penting dalam menjaga fungsi saraf dan daya ingat. Banyak pasien lansia saya yang awalnya mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Namun setelah 2 bulan rutin mengonsumsi kacang rebus setiap sore, mereka merasa lebih fokus dan jarang lupa nama atau percakapan. Selain itu, kacang tanah mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu menjaga keseimbangan kolesterol. Ini penting agar aliran darah ke otak dan jantung tetap lancar. Tak kalah penting, kacang tanah juga mengandung resveratrol, senyawa antioksidan yang membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah kecil. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan merebus tanpa tambahan garam. Hindari versi goreng atau dibumbui, karena justru bisa merusak manfaat sehatnya. Cukup 1 genggam kecil per hari sudah cukup untuk menjadi pelindung otak dan pendukung energi harian Anda. Dalam praktik saya, selama puluhan tahun, saya selalu terkesan dengan manfaat luar biasa dari buah pisang bagi lansia. Tidak hanya karena rasanya yang manis alami dan teksturnya yang lembut, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap untuk mendukung fungsi otak dan kestabilan emosi. Pisang mengandung kalium dalam jumlah tinggi, yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini penting, karena tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama stroke dan gangguan kognitif pada usia lanjut. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 dan triptofan, 2 komponen penting dalam pembentukan hormon serotonin. Serotonin berperan besar dalam mengatur suasana hati dan kualitas tidur. Lansia yang sering merasa gelisah, mudah marah, atau sulit tidur bisa merasakan perbaikan setelah mengonsumsi pisang secara teratur. Saya sarankan makan 1 buah pisang setiap malam sekitar 1 jam sebelum tidur. Jenis pisang yang paling baik adalah pisang kepok, pisang ambon, atau pisang raja. Bisa dimakan langsung, dikukus, atau dihancurkan bersama bubur oatmeal. Dengan harga yang terjangkau dan manfaat sebanyak ini, pisang adalah salah satu buah terbaik untuk otak dan keseimbangan emosi lansia. Di banyak wilayah pedesaan Indonesia, daun kelor tumbuh subur di pekarangan rumah dan sering dianggap sebagai tanaman biasa. Namun dalam dunia medis dan gizi klinis, daun kelor dikenal sebagai salah satu makanan nabati paling padat nutrisi untuk mendukung kesehatan lansia, terutama fungsi otak dan sistem kekebalan tubuh. Daun kecil ini kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, magnesium, serta antioksidan kuat seperti quercetin dan klorogenat. Kombinasi nutrisi ini membantu memperlancar aliran darah ke otak, mengurangi peradangan ringan yang sering menyerang jaringan saraf, serta menjaga ketajaman berpikir seiring bertambahnya usia. Beberapa pasien lansia saya melaporkan tidur lebih nyenyak dan tidak mudah linglung setelah rutin mengonsumsi daun kelor selama 6 minggu. Selain itu, efek penguat daya tahan tubuhnya juga membantu mengurangi frekuensi masuk angin atau infeksi ringan. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dalam bentuk sayur bening, tumis ringan, atau dikeringkan menjadi teh. Rasanya lembut dan mudah dicerna. Jika sulit mengolah, kapsul herbal dari daun kelor juga bisa menjadi alternatif. Tanaman sederhana ini adalah salah satu aset alami terbaik untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Selama bertahun-tahun saya menyarankan bawang putih sebagai bagian dari pola makan harian lansia. Bukan karena rasanya, melainkan karena kandungan alaminya yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung, otak,
dan sirkulasi darah. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alisin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan, antibakteri, sekaligus pelindung pembuluh darah. Pada pasien lanjut usia, alisin terbukti membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap dan menjaga elastisitas dinding arteri, sehingga aliran darah ke otak tetap lancar. Yang menarik, alisin juga mendukung kerja sistem saraf pusat dengan cara mengurangi stres oksidatif. Saya pernah merawat seorang pasien berusia 71 tahun dari kota Probolinggo yang awalnya sering pusing dan mudah lupa. Setelah rutin mengonsumsi 1 siung bawang putih mentah setiap pagi selama 2 bulan, keluhannya berkurang drastis. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, bawang putih sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu, lalu dibiarkan selama 10 menit sebelum ditelan dengan air hangat. Hindari memasaknya terlalu lama, karena panas tinggi dapat merusak alisin. 1 siung per hari sudah cukup untuk menjadi pelindung alami bagi otak dan pembuluh darah Anda. Sistem peredaran darah yang sehat adalah fondasi bagi kualitas hidup lansia. Jika jantung bekerja terlalu keras atau pembuluh darah mulai menyempit, maka risiko stroke, serangan jantung, dan gangguan kognitif meningkat secara signifikan. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa makanan sehari-hari berperan langsung dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan stabilnya tekanan darah. Dalam bagian ini, saya akan memperkenalkan 3 makanan alami yang dapat membantu memperkuat fungsi jantung, melancarkan aliran darah, dan menjaga stamina tubuh tanpa perlu obat kimia. Salah satu sumber karbohidrat terbaik untuk lansia yang sering saya anjurkan adalah ubi ungu. Bukan hanya karena rasanya yang manis alami, tapi juga karena kandungan antioksidannya yang luar biasa, terutama senyawa bernama antosianin yang memberi warna ungu khas pada umbinya. Antosianin memiliki kemampuan melindungi dinding pembuluh darah dan menurunkan risiko penyumbatan arteri. Ini sangat penting bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah tetap stabil dan jantung tetap kuat. Selain itu, ubi ungu juga mengandung kalium yang membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi. Tak hanya itu, kandungan seratnya yang tinggi membantu pencernaan tetap lancar dan memberi rasa kenyang lebih lama. Cocok bagi lansia yang ingin mengendalikan berat badan atau kadar gula darah. Saya biasanya merekomendasikan konsumsi ubi ungu yang dikukus atau dipanggang tanpa tambahan gula. Bisa dimakan sebagai pengganti nasi pada malam hari atau sebagai camilan sehat di sore hari. Murah, mudah didapat, dan terbukti secara ilmiah mampu memperkuat fungsi jantung serta sistem peredaran darah lansia secara alami. Air kelapa muda adalah salah satu minuman alami yang paling saya rekomendasikan untuk pasien lansia, terutama mereka yang mudah merasa lelah, pusing, atau mengalami gangguan tekanan darah. Kandungan elektrolitnya seperti kalium, magnesium, dan natrium berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kerja jantung serta otot. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 74 tahun dari kota Medan yang sering mengalami lemas mendadak setiap siang. Setelah mengonsumsi air kelapa muda 2 kali seminggu selama 1 bulan, keluhannya berkurang secara signifikan dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Yang membuat air kelapa muda istimewa adalah kandungan sitokinin, senyawa alami yang membantu memperlambat kerusakan sel dan menjaga jaringan pembuluh darah tetap lentur. Efeknya terasa pada kulit yang tampak lebih segar, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih ringan. Untuk hasil terbaik, minumlah 1 gelas air kelapa muda segar tanpa tambahan gula, 1 atau 2 kali seminggu, terutama pada pagi hari sebelum makan. Hindari air kelapa kemasan karena kandungan gulanya seringkali terlalu tinggi. Ini adalah anugerah tropis sederhana yang bisa menjadi penjaga vitalitas alami di usia senja. Selain bermanfaat untuk otak,
Bawang putih juga memainkan peran besar dalam menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Salah satu zat aktifnya yaitu alisin, bekerja seperti pelindung pembuluh darah alami, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mencegah pengerasan arteri yang sering terjadi pada usia lanjut. Dalam praktik saya, banyak pasien lansia yang mengalami perbaikan tekanan darah hanya dengan menambahkan 1 siung bawang putih mentah ke dalam pola makan harian mereka. Efeknya tidak instan, tapi perlahan pembuluh darah menjadi lebih lentur dan beban kerja jantung berkurang. Untuk hasil terbaik, bawang putih sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu dan dikonsumsi dalam keadaan mentah, maksimal 1 siung per hari. Jika tidak kuat aromanya, bisa dicampur dalam sup hangat, asal tidak dimasak terlalu lama. Bawang putih adalah terapi alami yang murah, namun sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung di usia senja. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Darto, berusia 71 tahun, berasal dari kota Makassar. Ketika pertama kali datang berkonsultasi, beliau mengeluhkan sering kehabisan napas hanya karena menaiki tangga 1 lantai. Setiap sore, kakinya terasa berat, dan ia merasa cepat lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Setelah pemeriksaan dan evaluasi pola makan, saya sarankan beliau untuk mulai rutin mengonsumsi air kelapa muda 2 kali seminggu, serta menambahkan 1 siung bawang putih mentah setiap pagi. Tanpa obat apapun, hanya dari perubahan pola konsumsi alami. 2 bulan kemudian, Pak Darto melaporkan bahwa ia sudah bisa menaiki 3 lantai tanpa berhenti. Tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya kembali normal. Kisah beliau membuktikan bahwa dengan langkah kecil dan disiplin, tubuh lansia masih bisa pulih dan kembali kuat secara alami. Banyak lansia mengeluh cepat lelah, otot melemah, dan pencernaan tidak lancar. Padahal, semua keluhan ini sangat berkaitan dengan pola makan harian. Di usia lanjut, tubuh membutuhkan sumber energi yang stabil, protein berkualitas, serta serat alami yang mendukung fungsi usus tanpa membebani lambung. Dalam bagian ini, saya akan memperkenalkan 3 bahan makanan sederhana yang mampu memperkuat otot, menjaga stamina sepanjang hari, dan membantu lansia buang air besar secara teratur. Semua tanpa efek samping, tanpa suplemen, dan tentu saja terjangkau. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang paling sering saya rekomendasikan untuk pasien usia lanjut. Dibuat dari fermentasi kedelai, tempe mengandung protein nabati yang sangat baik untuk menjaga massa otot dan kekuatan tubuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehilangan otot secara perlahan adalah penyebab utama kelemahan fisik, kesulitan berjalan, dan peningkatan risiko jatuh pada lansia. Selain protein, tempe juga mengandung serat, kalsium, zat besi, dan probiotik alami dari proses fermentasi. Probiotik ini membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki penyerapan nutrisi. Saya pernah mendampingi seorang pasien berusia 70 tahun yang sering merasa lesu dan sembelit. Setelah mengganti lauk harian dengan tempe kukus atau tumis ringan, selama 4 minggu, energinya meningkat dan sistem pencernaannya membaik. Tempe paling baik dikonsumsi dalam bentuk kukus, sup, atau ditumis dengan sedikit minyak. Hindari menggorengnya dalam minyak banyak, karena dapat mengurangi manfaat kesehatannya. Murah, mudah dimasak, dan sangat bernutrisi. Tempe adalah sahabat setia bagi kekuatan tubuh lansia. Singkong seringkali dianggap sebagai makanan sederhana, padahal kandungan gizinya sangat mendukung kebutuhan energi dan pencernaan lansia. Dibandingkan nasi putih yang cepat menaikkan kadar gula darah, singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan melepaskan energi secara bertahap, sehingga cocok untuk penderita diabetes atau pradiabetes di usia lanjut.
Singkong juga kaya akan serat larut yang membantu menjaga pergerakan usus tetap lancar. Banyak pasien saya yang mengalami sembelit ringan merasa lebih nyaman setelah mengganti sebagian nasi dengan singkong rebus 2 sampai 3 kali seminggu. Efeknya tidak hanya terasa di perut, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi rasa kembung. Selain itu, singkong mengandung zat besi dan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh dan mencegah kelelahan. Namun, penting untuk diingat bahwa singkong harus dimasak dengan benar. Jangan pernah mengonsumsi singkong mentah atau setengah matang, karena bisa mengandung senyawa alami yang beracun. Singkong bisa diolah dengan cara dikukus, dipanggang, atau dijadikan camilan seperti getuk tanpa tambahan gula. Murah, mengenyangkan, dan menyehatkan. Singkong adalah sumber energi alami yang aman bagi lansia. Menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat di usia 60 tahun ke atas bukanlah hal mustahil. Seperti yang telah kita bahas, ada 10 jenis makanan sederhana yang bisa Anda temukan di pasar tradisional yang terbukti secara ilmiah mampu memperkuat otot, menjaga ingatan, menyehatkan jantung, dan memperbaiki pencernaan. Tempe, telur rebus, daun kelor, kacang tanah rebus, pisang, air kelapa muda, bawang putih, ubi ungu, singkong, dan daun pepaya muda. Semuanya bukan makanan mewah, tapi menyimpan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia jika dikonsumsi secara teratur dan dengan cara yang tepat. Ingat, kekuatan tubuh tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh pilihan yang Anda buat setiap hari. Apa yang Anda makan hari ini akan menentukan seberapa kuat dan jernih tubuh serta pikiran Anda di masa depan. Mulailah dengan satu perubahan kecil di meja makan Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, kerabat, atau sahabat Anda. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari umur panjang yang sehat dan penuh semangat. Sebagai seorang dokter yang telah merawat ribuan lansia selama lebih dari 40 tahun, saya menyaksikan sendiri bahwa kualitas hidup di usia senja sangat ditentukan oleh kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, terutama dari apa yang Anda makan. Bukan tentang mahal atau mewahnya makanan, tapi tentang kesadaran dan pilihan yang bijak. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memperlambat dampaknya. Dengan memilih bahan pangan alami seperti tempe, pisang, kelor, atau air kelapa muda, Anda sedang memberi tubuh kesempatan untuk tetap kuat, mandiri, dan berpikir jernih hingga usia 80 tahun ke atas. Jika Anda masih diberi kesempatan untuk mendengar video ini hari ini, itu artinya tubuh Anda masih mau diajak berubah. Jangan tunggu sampai muncul keluhan. Mulailah dari sekarang. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana. Ketik angka 1 jika Anda siap memulai perubahan kecil untuk hidup yang lebih sehat. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan panduan sehat lainnya dari Vitalitas Abadi. Semoga Anda panjang umur, tetap bugar, dan selalu bahagia bersama orang-orang yang Anda cintai.